وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sekarang kita lanjutkan ke beberapa definisi yang disebutkan oleh penulis. Berikutnya adalah jumlah wa syibhul jumlah ya. Yang pertama adalah al-jumlatu al-mufidatu. Jumlah atau kalimat dalam bahasa kita mufidah yang memberikan manfaat. Hiya kullu ma tarakkaba min kalimataini au aktsar. Jadi dia itu adalah setiap susunan yang terdiri dari dua kata, dua kalimat, au aktsar ataukah lebih dari dua. Jadi minimal dua. Wa afada maknan taman, dan kemudian dia memberikan makna yang sempurna. Jadi jumlah itu merupakan suatu susunan dan dia memberikan makna sempurna. Makna sempurna artinya makna yang lengkap, yang komplit, di mana pendengar dapat memahami tanpa harus menunggu berikutnya, ya, menunggu pelengkapnya. Wa tanqasimu al jumlatu qismaini, dan jumlah itu terbagi menjadi dua, ada dua qismain, dua jenis. Pertama jumlatan ismiyatan, atau boleh juga dibaca jumlatun ismiyatun, wahiyya allati tubda'u bismin au dhamirin, yaitu jumlah yang diawali dengan isim atau dhamir ya. Sebetulnya dhamir juga merupakan bagian dari isim. Contohnya adalah al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, nahnu mujahidun, kami orang-orang yang mujahid. Nah, di sini diawali oleh isim atau dhamir. Kemudian jenis kedua adalah jumlatun fi'liyatun, wahiyya allati tubda'u bi fi'lin, yaitu jumlah yang diawali fi'il. Contohnya hadara ar-rajulu, telah hadir laki-laki itu. Yaktubu at-talibu, murid itu sedang menulis. Kemudian juga udrus ya, udrus ini juga merupakan jumlah. Apakah dia memenuhi persyaratan sebagai jumlah, terdiri dari dua kata atau lebih dan memberikan faedah sempurna? Jawabannya iya. Ini memberikan faedah sempurna. Kalau orang dibilangin belajarlah kamu, maka itu sudah cukup, memberikan makna sempurna. Apakah ini terdiri dari dua kata atau lebih? Jawabannya iya, karena di dalam fi'il itu terdapat dhamir ya, ada dhamir mustatirnya ya, tersembunyi. Dalam hal ini adalah dhamir mustatir wujuban, yaitu anta. Nanti dilihat lagi di pelajaran yang dasar kemarin tentang jenis-jenis dhamir. Berikutnya adalah syibhul jumlah ya, yang menyerupai jumlah. Menyerupai jumlah itu dalam artian dia terdiri dari dua kata atau lebih, namun belum bisa memberikan faedah yang sempurna. Hiya kullu ibaratin mukawwanatun, dan dia itu adalah setiap ibarah ya, yang mukawwanatin, yang terdiri dari dzaraf, kemudian ba'dahu mudhafun ilaihi. Jadi ada dzaraf yang sesudahnya adalah mudhaf ilaihi. Contohnya fauqas syajarati, di atas pohon. Jadi ada dzaraf plus isim yang disambung dengan dzaraf ya, dan isim yang disambung dengan dzaraf adalah majrur ya. Qabla dhuhri, sebelum zuhur. Ini contoh-contoh syibhul jumlah, dua kata atau lebih tetapi dia tidak bisa berdiri sendiri ya, belum lengkap.
au jarun wa majrurun atau au jarin wa majrurin ataukah jar dan majrur. Contohnya fil manzil dalam rumah, alal maktabi di atas meja ya. Taib. Ini insyaallah juga sudah kita pernah pelajari sebelumnya. Berikutnya kita akan membahas beberapa definisi ya, secara ringkas sebelum masuk ke pembahasan utama, biar nanti diingatkan dulu definisinya, jangan sampai lupa ya. Malhudotun, catatan bahwa fima yali, berikut ini ta'rifun sari'un, definisi yang singkat cepat, libatul mustalahat, untuk sebagian istilah al-amah yang umum, alati sayati dzikruha, yang akan datang penyebutannya fi awalil kitab, di awal-awal kitab. Ilman, dan perlu diketahui bi annahu sayatimu syarha, akan sayatimu sempurna syarha penjelasannya bitafsili secara rinci fi makaniha, di tempatnya masing-masing. Yang pertama adalah al-ismu an-nakirah, isim nakirah. Ini secara umum definisinya juga sama dengan yang disebutkan di kitab Al-Muyassar ya. Huwa madalla ala ghairi muayyanin, yaitu isim yang menunjukkan atas sesuatu yang ghairu muayyan, belum jelas penunjukannya ya, jadi penunjukannya ala ismin sya'i' ad-dalalah, masih luas cakupannya ya, isim yang cakupannya itu masih luas. Contohnya rajulun, seorang laki-laki, asadun, seekor singa, madinatun, sebuah kota, nahrun, dan lain sebagainya. Ini penunjukannya masih luas sekali, belum menunjuk pada person tertentu atau benda tertentu. Yang kedua adalah al-ismu al-ma'rifah, isim ma'rifah, huwa madalla ala mu'ayyanin bidatihi. Ini lawan dari isim nakirah, yaitu isim yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu. Wa min anwa'il ma'rifati, dan termasuk dari jenis ma'rifah adalah ad-dhamiru. Yang pertama adalah dhamir, kemudian yang kedua al-alam ya, alam itu dalam hal ini artinya adalah nama ya. Kemudian ismul isyarah, isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian al-mu'arraf bi al, yang dimakrifahkan dengan menggunakan al, dan mudhaf ilal mu'arraf bi al, yang disandarkan pada isim yang ada alnya. Kemudian berikutnya al-munada al-maqsud ta'yinuhu, jadi munada yang sudah tertentu maksudnya ya. Contohnya ya manadil, ya pemanah ya, wahai pemanah. Nah ini insyaallah juga sudah kita pelajari, jadi tidak perlu kita ulang ya, terlalu detail. Berikutnya yang ketiga at-tanwinu. At-tanwinu adalah nunun sakinah, jadi nun sukun la tuktab, yang tidak ditulis. Wa yumtaqu biha, dan diucapkan fi akhiril ismi an-nakirah, yang diucapkan di akhir isim nakirah. Wa tursamu, dan dia itu ditulis dhammataini, dua dhammah, au fathataini, au kasrataini, atau dua fathah atau dua kasrah. Contohnya ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin. Yang keempat ada al-ismu al-mufrad, isim mufrad, wa madalla ala wahidin aw wahidah, yang menunjukkan pada jumlah satu, laki-laki ataupun perempuan, waladun atau fatan ya, fatatun, jadi anak, seorang anak laki-laki, atau fatatun pemudi ya. Kemudian yang kelima al-ismu al-musanna, huwa madalla ala snaini awis nataini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi ilal mufradi, isim yang menunjukkan jumlah dua dengan penambahan alif nun ataukah ya dan nun pada isim mufrad ya. Ini contohnya. Kemudian yang keenam al-jam'u jama', huwa madalla ala aktsari ala aktsar minis naini awis nataini ya, jadi sesuatu yang menunjukkan lebih dari dua. Wal jam'u, dan jamak itu salah satu anwa'in, ada tiga macam. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, jam'u mudzakkarin salimun ya, itu bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ilal mufrad, penambahan waw dan nun atau ya dan nun pada mufrad. Contohnya adalah muhandisun ya, muhandisun itu
engineer ya, insinyur. Kemudian yang kedua, jamak muannas salim bi ziyadati alifin wa ta'in ila mufrad, dengan penambahan alif dan ta ya. Contohnya muhandisat, para insinyur perempuan. Ya, tentunya dengan menghilangkan tak marfuthahnya dulu ya, kemudian diganti dengan alif dan ta. Kemudian yang jim, jam'u taksirin, jamak taksir bitaghyiri suratil mufrad, yaitu dengan perubahan dari bentuk mufrad. Ini mungkin penambahannya itu ada penambahan huruf, mungkin bisa jadi ada pengurangan huruf, atau mungkin bisa jadi tidak berubah ya, cuman harokatnya yang berubah. Misal contohnya adalah rijal, jamak dari rajul. Kemudian mayadin, ini lapangan ya, jamak dari medan. Kemudian qudah ya, qudhatun, jamak dari al-qadhi. Berikutnya adalah al-masdar. Ini seharusnya ini jamak nomor 6 ya, harusnya nomor 7 dia ini. Al-masdaru ismun yadullu ala maknan mujarrodin minaz zaman. Jadi dia adalah suatu isim yang menunjukkan suatu makna yang terbebas dari latar belakang waktu. Wa huwa mukawwanun min hurufil fi'li, dan itu terdiri dari, mukawwanah itu terdiri dari atau tersusun dari, mukawwanah itu komposisi artinya, dari huruf fi'il. Ya, dan ini masdar itu merupakan asal dari fi'il dan seluruh isim mushtaq, makanya dia pasti mengandung huruf-huruf fi'il. Contohnya kalau fi'il hadoro, hadir, itu masdarnya huduron. Dalam huduron, masdarnya ini isim menunjukkan atas suatu makna kehadiran ya, tanpa menunjukkan waktunya kapan. Kalau hadoro kan ada latar belakang waktu ya, telah hadir ya, di waktu yang lampau. Kalau huduron tidak ada ya, dan dia memuat huruf-huruf fi'il, huruf fi'ilnya ha, do, dan ro ada di sini. Kemudian tola'a, masdarnya tulu'an ya. Dan masdar ini ada dua macam. Pertama adalah masdar sharih, sebagaimana dalam dua contoh di atas. Itu masdar sharih, namanya jelas-jelas masdarnya, sebagaimana pengertian ada di situ. Dan juga ada masdar muawwal ya. Apa? Masdar muawwal. Jadi masdar muawwal ini kullu ibaratin kullu ibaratin yang mukawwanatun min an wal fi'li au min anna wasmiha wa khabariha. Jadi dia adalah suatu ibarat, suatu ungkapan yang tersusun dari an plus fi'il. An plus fi'il ya. Jadi an plus fi'il itu sama dengan masdar, atau anna plus isim plus khobar. Wa yumkinu ta'wiluha ila masdarin sharihin, dan bisa ditakwil, bisa diungkapkan atau disamakan maknanya dengan masdar sharih ya. Contohnya di sini arju antahdur ya. Arju antahdur, aku berharap kalau engkau hadir ya. Arju, aku berharap, yang diharapkan itu apa? Antahduro, engkau hadir. Nah, an plus fi'il ini ya, an plus fi'il ini merupakan masdar muawwal, dan dia itu bisa ditakwil, bisa diterjemahkan dengan huduru ya. Hudur ai, yaitu maksudnya arju, aku mengharapkan huduroka, kehadiranmu ya. Diterjemahkan dengan hudur, boleh. Ini namanya masdar muawwal. Berikutnya yang ke-8 adalah fi'il madhi ya. Al-fi'lu al-madhi huwa madalla ala hudusi syai'in qabla zamani takallum. Fi'il madhi adalah sesuatu yang menunjukkan atas terjadinya sesuatu sebelum zaman pembicaraan, waktu pembicaraan. Contohnya darasa, telah belajar. Taqaddama telah maju. Nah, ini juga sudah kita pelajari ya di
pelajaran sebelumnya. Yang kesembilan, fi'il mudhari' huwa madalla ala hudusi syai'in fi zamani takallum au ba'dahu, yaitu fi'il yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada zaman atau waktu takallum, pembicaraan, ya, artinya sedang terjadi ataukah setelahnya. Contohnya adalah yadrusu, sedang belajar, yataqaddamu, maju, ya. Kemudian yang ke-10, al-fi'lu al-amr, fi'lul amri, ya, huwa ma yutlabu bihi hudusu syai'in ba'da zamani takallum, yaitu sesuatu yang diminta terjadi setelah waktu pembicaraan, ya. Jadi perintah itu ngomong dulu, baru kemudian kejadian itu diharapkan untuk terjadi setelah diperintahkan atau diomongkan. Ya, udrus, belajarlah kamu. Taqaddam, tafa'al, ya, maksudnya majulah, ya. Nah, ini waktunya setelah zaman takallum. Yang ke-11 adalah huruful illah, huruf cacat, ya. Huruf cacat itu adalah alif, waw, dan ya. Tapi demikian beberapa istilah yang dibahas di awal kitab sebagai modal untuk pengingat, pemanasan, ya, sebelum kita masuk ke pembahasan kitabnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.